Cerita pertama, kamar yang tidak pernah benar-benar kosong. Beberapa tempat terlihat biasa saja di siang hari, lampunya terang, orang-orang lalu lalang. Tidak ada yang terasa janggal. Tapi begitu malam datang, dan pintu kamar hotel tertutup rapat, tempat itu berubah menjadi ruang paling sunyi yang pernah Anda rasakan. Cerita ini dialami oleh seseorang yang hanya berniat menginap satu malam. Nama saya Raka. Saya bekerja sebagai staf pemasaran dan sering bepergian keluar kota. Malam itu, saya tiba di sebuah kota kecil di Jawa Tengah sekitar pukul 10 malam. Hujan baru saja berhenti. Jalanan basah dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hotel tempat saya menginap bukan hotel besar. Bangunannya 3 lantai. Terlihat agak tua, tapi masih rapi dan cukup bersih. Di lobi, hanya ada satu resepsionis perempuan. Ia tersenyum sopan, tapi wajahnya tampak lelah. Ia memberikan kunci kamar lantai 2, nomor 214. Kamarnya dekat tangga, katanya singkat. Nada suaranya datar, seperti orang yang sudah mengulang kalimat itu terlalu sering. Lorong lantai 2 sepi, lampunya menyala, tapi cahayanya redup dan kekuningan. Langkah kaki saya terdengar terlalu jelas, memantul di dinding lorong yang panjang saat saya membuka pintu kamar 214. Hal pertama yang saya rasakan adalah bau samar. Bukan bau tidak sedap, lebih seperti aroma kamar yang baru saja dipakai. Meskipun seharusnya kosong, tempat tidur rapi, tirai tertutup, TV mati. Semua terlihat normal. Saya menaruh tas, membuka sepatu, lalu duduk sebentar di tepi kasur, dan disitulah saya mulai merasa seperti ada seseorang yang baru saja pergi, bukan karena melihat sesuatu, hanya perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Saya masuk ke kamar mandi, handuk tergantung rapi, tapi salah satunya terasa sedikit lembab saat saya pegang. Mungkin baru dicuci, pikir saya. Namun saat kembali ke kamar, saya menyadari satu hal lagi. AC sudah menyala. Saya yakin sebelumnya AC mati. Saat saya pertama masuk, saya mematikannya, lalu merebahkan diri di kasur. Lampu kamar saya matikan, menyisakan lampu meja kecil di sudut ruangan. Suasana kembali tenang, terlalu tenang. Sekitar pukul 11 lewat, saya hampir tertidur ketika terdengar suara geseran pelan, seperti kursi yang ditarik perlahan. Saya membuka mata, kursi di dekat meja kerja masih di tempatnya. Saya berpikir, mungkin suara dari kamar sebelah. Beberapa menit kemudian, terdengar lagi suara itu. Kali ini lebih dekat. Saya duduk, menyalakan lampu utama, dan mengamati seluruh ruangan. Tidak ada apa-apa. Namun perasaan tidak nyaman itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah kamar ini tidak sepenuhnya milik saya malam itu. Pukul 12 lewat sedikit, telepon kamar berbunyi. Saya terkejut, karena tidak menunggu panggilan siapapun saya mengangkatnya. "Selamat malam, Pak." Suara resepsionis terdengar pelan. "Kami hanya ingin memastikan, Bapak sendirian di kamar." Pertanyaan itu membuat saya terdiam beberapa detik. "Iya," jawab saya akhirnya. "Kenapa?" Resepsionis itu terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Oh, tidak apa-apa, Pak." Sambungan terputus. Saya memandang telepon itu lama sekali. Untuk pertama kalinya malam itu, saya mempertimbangkan untuk pindah kamar. Saya memutuskan mengunci pintu tambahan dan tidur dengan lampu meja tetap menyala. Namun sebelum banner-banner terlelap, saya mendengar napas pelan, bukan dari arah pintu, melainkan dari dekat jendela. Saat saya membuka mata, suara itu langsung menghilang. Dan disitulah saya menyadari satu hal. Kamar 214 memang terlihat kosong. Tapi, sejak saya masuk, rasanya kamar itu tidak pernah benar-benar kosong. Episode 2 akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di kamar 214 dan kenapa resepsionis menanyakan apakah saya sendirian. Saya tidak langsung bangun dari kasur. Lampu meja masih menyala,
Jam digital di meja samping menunjukkan 02,17. Kamar kembali sunyi, seolah-olah suara napas yang saya dengar tadi tidak pernah ada. Namun, perasaan tidak sendirian itu belum juga hilang. Saya tertidur tanpa sadar dan terbangun saat cahaya pagi masuk melalui celah tirai. Jam menunjukkan pukul 7. Segalanya terlihat normal kembali. Saya bangun, merapikan tempat tidur, lalu memperhatikan kamar dengan lebih teliti. Dan disitulah saya menyadari sesuatu. Di meja kecil dekat jendela, ada 2 cangkir kopi. Saya yakin betul, semalam saya hanya membuat 1. Cangkir satunya terlihat bersih, tapi posisi gagangnya menghadap ke arah kursi, seperti baru saja dipakai, lalu diletakkan kembali. Saya berdiri cukup lama, berusaha menenangkan diri, mungkin dari housekeeping, pikir saya, walau rasanya alasan itu terdengar dipaksakan. Saat check out, saya kembali bertemu resepsionis yang sama seperti malam sebelumnya. Saya menyerahkan kunci kamar, ia mengetik di komputer, lalu berhenti. Wajahnya berubah sedikit. "Bapak menginap sendirian kan?" tanyanya pelan, tanpa menatap saya. "Iya," jawab saya. "Memangnya, kenapa?" Ia menatap layar lagi, lalu menoleh ke arah saya dengan raut bingung. "Di sistem kami," katanya ragu, "kamar 214. Masih tercatat 2 tamu." Saya tertawa kecil, mengira itu kesalahan data. "Tapi saya banner-banner sendirian," kata saya. Resepsionis itu mengangguk cepat, seolah ingin segera menutup pembicaraan. "Iya, Pak. Mungkin error," ujarnya. "Maaf ya." Namun sebelum saya pergi, ia menambahkan 1 kalimat yang membuat langkah saya terhenti. "Bapak tidak melihat siapapun di kamar, kan? Beberapa minggu berlalu." Saya mencoba melupakan pengalaman itu. Sampai suatu hari, pekerjaan kembali membawa saya ke kota yang sama. Tanpa banyak pilihan, saya menginap lagi di hotel itu. Kali ini, saya meminta kamar di lantai lain. Resepsionis baru menyerahkan kunci kamar lantai 3. Namun, saat saya menaiki tangga, saya melihat papan kecil di dinding lorong lantai 2. Tertulis samar, "Lantai 2 sedang perbaikan." Saya berhenti sejenak. Lorong yang dulu saya lewati sekarang gelap, dan pintu kamar 214 tertutup rapat dengan segel kecil di gagangnya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Sekitar pukul 10, saya turun ke lobi untuk membeli minum. Resepsionis malam kali ini seorang pria paruh baya, entah kenapa. Saya memberanikan diri bertanya. "Mas," kata saya, "kamar 214 itu, kenapa ya sekarang ditutup?" Pria itu terdiam cukup lama. Ia menoleh ke arah belakang, memastikan tidak ada tamu lain. Lalu ia mendekat dan berkata pelan, "Bapak pernah menginap di sana?" Saya mengangguk. Wajahnya langsung berubah serius. "Kamar itu," katanya, "sudah lama tidak kami sewakan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Beberapa tahun lalu, ada tamu yang meninggal di kamar itu. Sendirian. Tapi, sampai sekarang, di sistem kami, namanya tidak pernah bisa dihapus." Saya teringat pertanyaan resepsionis malam itu. "Bapak sendirian di kamar." Saya teringat 2 cangkir kopi, AC yang sudah menyala, dan suara napas dekat jendela. "Kalau begitu," tanya saya, "kenapa kamar itu masih tercatat 2 tamu?" Pria itu menunduk. "Karena setiap ada orang menginap di sana," katanya. "Nama-nama itu selalu muncul lagi." Ia menatap saya lurus, seperti sedang menunggu. Malam itu, saya tidur dengan gelisah. Namun sebelum tertidur, saya menerima 1 pesan singkat di ponsel. Pesan otomatis dari hotel. Isinya, "Terima kasih telah menginap. Kami berharap Anda dan pasangan merasa nyaman." Saya mematikan layar ponsel dan menatap langit-langit kamar. Saya datang sendirian. Saya tidur sendirian. Tapi sejak menginap di kamar 214, saya sadar satu hal. Di hotel itu, ada tamu yang tidak pernah benar-benar check out. Cerita kedua. Shift malam di meja resepsionis. Bekerja di hotel pada siang hari tidak jauh berbeda dengan tempat kerja lain. Ada tamu datang, ada tamu pergi, ada senyum basa-basi.
Tapi saat bekerja sendirian di malam hari, ketika jam dinding bergerak lebih keras dari biasanya dan lobi terasa terlalu luas untuk satu orang, segala sesuatu terasa berbeda. Cerita ini dialami oleh Arif, seorang resepsionis hotel yang bertugas di shift malam. Saya mulai bekerja pukul 11 malam. Hotel tempat saya bekerja berada di pinggir jalan utama kota. Bukan hotel besar, 3 lantai, 1 lift, 1 lobi. Di malam hari, hotel ini jarang ramai. Biasanya hanya 1 atau 2 tamu check-in setelah tengah malam. Sisanya sudah tidur di kamar masing-masing. Malam itu terasa biasa saja. Saya duduk di balik meja resepsionis, menyelesaikan laporan harian, sesekali mengecek kamera CCTV di layar kecil. Lobi sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin dan detak jam dinding. Sekitar pukul 12:30, pintu kaca hotel terbuka. Seorang pria masuk. Usianya sekitar 40 tahunan. Berpakaian rapi, membawa tas kecil. Ia berdiri di depan meja resepsionis tanpa berkata apa-apa. "Satu kamar?" tanya saya. Ia mengangguk pelan. Saya memasukkan datanya ke komputer, menyerahkan kunci dan mencatat namanya. Ia naik ke lantai 2 tanpa banyak bicara. Semua terlihat normal. Sekitar 1 jam kemudian, saya mengecek sistem kamar. Dan disitulah saya melihat sesuatu yang aneh. Nama tamu yang tadi check-in muncul 2 kali di kamar yang sama. Saya mengira itu kesalahan input. Saya hapus satu data, lalu menyimpannya kembali. Masalah selesai, pikir saya. Namun beberapa menit kemudian, nama itu muncul lagi. Lengkap, tanpa saya ketik apapun. Saya menatap pria itu. Ia tersenyum tipis dan berkata pelan, "Kamar yang sama saja." Di saat bersamaan, telepon resepsionis berbunyi lagi. Dan di layar CCTV, saya melihat sesuatu yang membuat tangan saya gemetar. Di depan kamar itu, terdapat 2 bayangan berdiri berhadapan. Padahal, lorong itu seharusnya kosong. Bang akan mengungkap kenapa nama tamu itu selalu kembali dan apa yang sebenarnya terjadi di shift malam hotel tersebut. Telepon di meja resepsionis terus berdering. Saya tidak langsung mengangkatnya. Di layar CCTV, 2 bayangan itu masih berdiri di lorong lantai 2, berhadapan tepat di depan kamar yang sama. Padahal, di hadapan saya sekarang, ada 1 tamu yang baru saja meminta kamar. Saya mencoba bersikap profesional. "Mohon tunggu sebentar, Pak," kata saya, berusaha menenangkan suara sendiri. Pria di depan saya hanya mengangguk. Ia berdiri terlalu dekat dengan meja, dan dari jarak itu saya menyadari satu hal. Aromanya sama persis dengan tamu sebelumnya. Aroma kamar hotel yang terlalu lama tertutup. Saya mengalihkan pandangan ke layar komputer. Data tamu itu sudah terisi. Nama, nomor identitas, bahkan nomor kamar. Semua sama. Saya tidak menekan apapun. Namun sistem menampilkan kamar lantai 2 tersedia. Padahal seharusnya kamar itu sudah terisi. Akhirnya saya memberikan kunci kamar. Pria itu tersenyum tipis dan berjalan menuju tangga. Langkahnya pelan, nyaris tidak terdengar. Beberapa menit kemudian, telepon resepsionis kembali berbunyi. Saya mengangkatnya. "Mas," suara dari seberang terdengar pelan. "Kenapa kamar saya dibuka?" Saya mengenali suara itu. Suara tamu pertama. "Saya tidak membuka kamar Bapak," jawab saya. "Apakah Bapak keluar kamar?" Tidak ada jawaban. Sambungan terputus. Rasa takut bercampur tanggung jawab memaksa saya naik ke lantai 2. Saya membawa senter kecil dan kartu akses cadangan. Lorong itu lebih dingin dibanding lantai bawah. Lampunya menyala, tapi cahaya terasa pucat. Saat saya mendekati kamar tersebut, saya melihat pintunya terbuka. Sedikit. Saya memanggil pelan. "Pak?" Tidak ada jawaban.
Namun dari dalam kamar saya mendengar suara pelan, seperti orang sedang berbicara dengan nada rendah. Saya berdiri di ambang pintu. Di dalam kamar, dua pria yang wajahnya sama duduk berhadapan. Satu di kursi dekat jendela, satu di tepi kasur. Tidak ada yang menoleh ke arah saya. Mereka hanya saling menatap. Saya ingin menutup pintu, namun tubuh saya tidak bergerak. Lalu salah satu dari mereka berbicara. "Saya sudah check-in," katanya. "Dia yang datang belakangan." Yang satunya menjawab pelan, "Saya selalu datang ke sini." Suara mereka datar, tanpa emosi. Seolah percakapan itu sudah berulang kali terjadi. Saya mundur perlahan dan menutup pintu. Di lorong, lutut saya terasa lemas. Saya berlari kembali ke lobi, menarik nafas panjang. Di meja resepsionis, saya membuka arsip lama hotel. Ada satu catatan yang jarang dibuka. Beberapa tahun lalu, seorang tamu meninggal di kamar lantai 2. Ia datang sendirian, check-in larut malam. Namun keesokan paginya, petugas menemukan kamar itu kosong. Tidak ada tanda tamu pergi. Dan sejak malam itu, nama tamu tersebut selalu kembali muncul di sistem. Menjelang pagi, nama tamu itu menghilang dari layar. Hanya tersisa satu data. Saya tidak naik ke lantai 2 lagi. Pagi itu saya menyerahkan laporan dan mengajukan pengunduran diri. Saya tidak pernah kembali bekerja di sana. Namun beberapa bulan kemudian, saya menerima pesan dari teman yang menggantikan posisi saya. Ia hanya menulis satu kalimat. Nama itu muncul lagi di sistem, dan dia minta kamar yang sama. Sampai sekarang saya tidak tahu mana tamu yang sebenarnya, yang datang belakangan atau yang tidak pernah pergi. Namun satu hal yang saya yakin, di hotel itu, beberapa tamu tidak datang untuk menginap. Mereka datang karena belum selesai. Cerita ketiga, kamar yang selalu meminta dibersihkan. Bekerja sebagai housekeeping berarti terbiasa masuk ke kamar orang lain. Melihat sisa-sisa kehidupan singkat yang ditinggalkan tamu hanya untuk satu malam. Spray kusut, gelas bekas minum, aroma yang tertinggal. Namun ada satu kamar yang tidak pernah meninggalkan apapun. Dan justru karena itulah, kamar itu terasa paling tidak wajar. Nama saya Siti. Saya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Setiap pagi, kami menerima daftar kamar yang harus dibersihkan hari itu. Biasanya ada 10-12 kamar. Pekerjaannya berulang. Membuka tirai, mengganti spray, membersihkan kamar mandi. Saya sudah hafal ritmenya. Namun sejak beberapa bulan terakhir, ada satu kamar yang selalu muncul di daftar. Kamar 306. Kamar 306 berada di ujung lorong lantai 3, paling jauh dari tangga. Pertama kali saya masuk ke sana, saya mengira kamar itu baru saja ditinggalkan tamu. Tapi setelah diperhatikan, tidak ada tanda-tanda orang menginap. Spray masih rapi, tempat sampah kosong, kamar mandi kering. Tidak ada handuk bekas pakai. Namun di sistem, kamar itu tercatat meminta dibersihkan setiap hari. Saya membersihkannya seperti biasa dan melanjutkan pekerjaan. Hari berikutnya, nama kamar itu muncul lagi. Saya kembali ke sana. Kondisinya sama, tidak berubah. Saya bertanya pada rekan kerja. "Mbak, kamar 306 itu tamunya siapa ya?" tanya saya. Ia mengernyit. "Emang ada tamu?" katanya balik bertanya. "Bukannya itu jarang dipakai?" Saya menunjukkan daftar kamar. Ia hanya mengangkat bahu. "Mungkin sistemnya," katanya singkat. Namun hari demi hari, kamar itu terus muncul. Selalu meminta dibersihkan, selalu kosong. Suatu pagi saat saya membuka pintu kamar 306, saya mencium aroma samar. Bukan bau apek, bukan bau pembersih. Aroma seperti kamar yang baru saja ditempati beberapa menit lalu. Saya melangkah masuk. Tirai masih tertutup rapat. Namun di meja kecil dekat jendela, saya melihat sesuatu yang baru. Satu gelas air. Setengah terisi. Saya yakin hari sebelumnya meja itu kosong.
Saya melapor ke supervisor. Ia melihat catatan lalu menghela nafas. Kamar itu memang sering error, katanya. Bersihkan saja seperti biasa. Saya tidak berani membantah. Namun sejak hari itu, saya mulai merasa tidak nyaman setiap mendekati kamar 306. Lorong menuju kamar itu selalu terasa lebih sunyi dibanding lorong lain. Langkah kaki saya terdengar lebih keras di sana. Beberapa hari kemudian, saat saya sedang membersihkan kamar sebelah, saya mendengar suara pelan. Berasal dari arah kamar 306. Seperti suara orang menggeser kursi. Saya berdiri diam, mendengarkan. Suara itu berhenti. Saya menatap pintu kamar 306 yang tertutup rapat. Di daftar hari itu, kamar itu belum saya bersihkan. Padahal, dari dalam kamar, tadi terdengar jelas seperti ada orang. Akhirnya, saya berdiri di depan pintu kamar 306. Kunci ada di tangan saya. Untuk pertama kalinya, saya ragu membuka pintu. Karena perasaan saya mengatakan, kamar itu memang selalu kosong. Namun entah sejak kapan, ia mulai menunggu. Dan besok pagi, kamar itu pasti akan kembali meminta dibersihkan. Pagi itu, saya berdiri lebih lama dari biasanya di depan pintu kamar 306. Troli kebersihan saya parkirkan di samping pintu. Lorong lantai 3 masih sepi. Jam dinding di ujung lorong baru menunjukkan pukul 8. Di daftar kamar, nama 306 kembali tercetak rapi. Saya menarik napas dalam-dalam sebelum memasukkan kunci. Pintu terbuka perlahan. Kamar itu tidak lagi sama seperti kemarin. Tirai jendela terbuka setengah. Cahaya pagi masuk redup. Tempat tidur tidak berantakan, tapi spray terlihat sedikit tertekan, seperti baru saja diduduki. Di lantai dekat tempat tidur, ada sepasang sendal hotel. Saya yakin betul, hari sebelumnya sendal itu tidak ada. Saya berdiri kaku, berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin ada tamu yang tidak tercatat. Namun di meja kecil dekat jendela, gelas air itu masih ada. Isinya berkurang sedikit. Saya membersihkan kamar itu dengan tangan yang gemetar. Setiap suara kecil terdengar terlalu jelas. Saat saya mengganti spray, saya merasakan kasur itu masih agak hangat. Saya berhenti sejenak. Logikanya mengatakan itu tidak mungkin. Tapi tubuh saya merespons dengan cara yang berbeda. Saya mempercepat pekerjaan dan keluar dari kamar lebih cepat dari biasanya. Di ruang housekeeping, saya memberanikan diri membuka buku catatan lama hotel. Buku itu jarang disentuh. Di antara halaman yang menguning, saya menemukan satu catatan singkat. Beberapa tahun lalu, seorang tamu tinggal cukup lama di kamar 306. Ia jarang keluar, jarang meminta layanan. Suatu pagi, saat petugas membuka kamar itu, tamu tersebut sudah tidak ditemukan. Tidak ada laporan check out, tidak ada catatan pindah kamar. Namun sejak hari itu, kamar 306 selalu muncul di daftar housekeeping. Hari itu, saya mendapat jadwal lembur untuk membantu persiapan acara kecil di hotel. Saat malam tiba, lantai 3 sudah lama sepi. Sekitar pukul 9, saya naik sebentar ke lantai 3 untuk mengambil perlengkapan. Lorong terasa lebih dingin. Saat saya melewati kamar 306, saya mendengar suara pelan dari dalam, seperti seseorang sedang berbicara sendiri. Saya berhenti. Suara itu terputus. Namun kemudian terdengar lagi, lebih jelas. "Sudah dibersihkan?" Suara itu bertanya pelan. Saya tidak menjawab. Saya tidak bisa. Tanpa sadar saya mendekat ke pintu kamar 306. Gagang pintu perlahan bergerak. Pintu terbuka sedikit. Dari celah itu saya melihat bagian dalam kamar. Lampu menyala redup. Di kursi dekat jendela, ada seseorang duduk membelakangi pintu. Ia diam, tidak bergerak. Saya mundur perlahan. Namun sebelum saya benar-benar pergi, orang itu berbicara lagi. "Besok pagi, tolong dibersihkan lagi." Nada suaranya datar, tenang, seperti permintaan biasa.
Keesokan harinya saya meminta dipindahkan tugas. Saya tidak menjelaskan alasannya secara detail. Di daftar kamar hari itu, kamar 306 masih tercantum. Namun kali ini, di kolom keterangan tertulis, tidak perlu dibersihkan. Beberapa minggu kemudian saya mendengar kabar kamar 306 ditutup permanen. Pintunya disegel, kuncinya disimpan terpisah. Namun seorang teman yang masih bekerja di sana pernah bercerita pada saya. Setiap pagi, di daftar housekeeping digital, nama kamar itu masih sesekali muncul, tanpa permintaan tambahan, tanpa catatan apapun. Seolah-olah ada seseorang yang belum pernah selesai menginap dan masih menunggu kamarnya dibersihkan. Cerita keempat, teman bermain di lorong. Anak-anak sering melihat hal yang tidak dianggap penting oleh orang dewasa. Bukan karena mereka berani, bukan karena mereka tahu sesuatu, melainkan karena bagi mereka semua terasa wajar. Dan justru disitulah rasa tidak nyamannya muncul. Nama saya Dewi. Saya, suami, dan anak kami Rafa menginap di sebuah hotel saat pulang dari luar kota. Rafa berusia 5 tahun. Ia anak yang ceria dan mudah berteman. Hotel itu tidak terlalu besar. Bangunannya lama, tapi terawat. Kami mendapat kamar di lantai 2, menghadap lorong panjang. Saat pertama masuk, Rafa terlihat senang. Ia berlari kecil di dalam kamar, melihat ke jendela, lalu kembali ke pintu. "Bunda," katanya, "di luar sepi ya?" Saya mengangguk sambil tersenyum. Malam pertama berjalan normal. Kami makan malam sederhana, lalu kembali ke kamar. Sekitar pukul 9, Rafa masih belum mengantuk. Ia duduk di lantai dekat pintu, menggambar di buku kecilnya. Beberapa menit kemudian, ia menoleh ke arah lorong melalui celah pintu yang sedikit terbuka. "Bunda," katanya pelan, "itu siapa?" Saya mendekat. Lorong kosong. Lampu menyala redup. Tidak ada siapa-siapa. "Tidak ada siapa-siapa," jawab saya. "Mungkin Rafa capek." Rafa mengangguk lalu kembali menggambar. Namun sesekali, ia tersenyum sendiri. Keesokan paginya, saat sarapan, Rafa tiba-tiba berkata, "Bunda, nanti sore aku mau main lagi." "Main apa?" tanya saya. "Main sama temannya," jawabnya ringan. Saya menoleh ke suami. "Kamu ketemu teman di mana?" tanya suami saya. "Di lorong," jawab Rafa. "Dia sering berdiri dekat tangga." Saya tersenyum canggung. "Mungkin anak tamu lain," kata saya. Meski saya tidak melihat anak lain selama kami di sana. Sore itu, Rafa meminta izin keluar kamar. Saya mengikutinya dari belakang. Lorong lantai 2 masih sepi. Karpetnya tebal, menyerap suara langkah. Rafa berhenti di dekat tangga. Ia menoleh ke satu titik di ujung lorong. Saya tidak melihat apapun. "Halo," kata Rafa, ceria. Tidak ada jawaban. Namun Rafa tertawa kecil, seolah mendengar sesuatu. Saya merinding tanpa alasan jelas. "Rafa, masuk kamar ya," kata saya cepat. Ia menurut, meski terlihat sedikit kecewa. Malam itu, saat bersiap tidur, Rafa bertanya dengan nada polos. "Bunda, kenapa temannya Rafa tidak pernah masuk kamar?" Saya berhenti melipat baju. "Kenapa memang?" tanya saya. "Katanya," ujar Rafa, "dia tidak boleh masuk kamar. Katanya harus nunggu di lorong." Saya mencoba tersenyum. "Rafa jangan main di lorong lagi ya," kata saya pelan. Rafa mengangguk. Namun sebelum tidur, ia berbisik. Dia bilang nanti mau main lagi. Malam itu, saya sulit tidur. Sekitar pukul 2 pagi, saya terbangun karena suara langkah pelan di luar kamar. Langkah kecil, pelan, berhenti tepat di depan pintu. Saya menahan nafas. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara lain. Beberapa saat kemudian, langkah itu menjauh. Saya menoleh ke Rafa. Ia tidur nyenyak. Namun bibirnya bergerak pelan seperti sedang berbicara dalam tidur.
Pagi itu, Rafa terbangun dengan wajah cerah. "Bunda," katanya, "temannya pamit." Saya menelan ludah. "Pamit kemana?" tanya saya. "Katanya," ujar Rafa, "hari ini lorongnya mau dibersihkan." Saya memeluk Rafa lebih erat dari biasanya. Karena entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa terlalu tepat. Dan saya tahu, cerita ini belum selesai. Ia akan mengungkap siapa sebenarnya teman Rafa dan kenapa ia hanya bisa menunggu di lorong. Kalimat Rafa terus terngiang di kepala saya. Hari ini lorongnya mau dibersihkan. Ia mengatakannya dengan wajah polos, seolah sedang membicarakan hal sepele. Padahal kami tidak pernah memberitahu siapapun rencana kami untuk check out pagi itu. Kami bangun lebih pagi dari biasanya. Suami saya bersiap-siap, sementara saya membantu Rafa memakai sepatu. Rafa tampak lebih pendiam, tidak seperti biasanya. Sesekali, ia melirik ke arah pintu kamar. "Rafa kenapa?" tanya saya. Ia menggeleng. "Temannya nggak ada," jawabnya pelan. Saya tidak tahu harus merasa lega atau justru lebih gelisah. Saat kami membuka pintu kamar, lorong lantai 2 tampak kosong seperti biasa. Namun, entah kenapa, udara terasa lebih dingin. Kami berjalan ke arah lift. Langkah Rafa melambat. Ia berhenti di dekat tangga, tepat di tempat yang selalu ia tunjuk sejak awal. Saya menunggu. "Rafa," panggil saya pelan. Ia menatap satu titik kosong di sudut lorong. "Dia di situ," katanya. Saya mengikuti arah pandangnya. Tidak ada apa-apa. Namun Rafa mengangkat tangannya sedikit, seperti melambaikan tangan pada seseorang. "Dadah," katanya pelan. Saat lift turun, saya memberanikan diri bertanya. "Rafa," kata saya hati-hati. "Temannya itu namanya siapa?" Rafa berpikir sebentar. "Dia nggak bilang namanya," jawabnya. "Tapi katanya dia sudah lama di sini." "Sejak kapan?" tanya suami saya. "Sejak sebelum hotelnya rame," jawab Rafa. "Katanya dulu lorongnya sering sepi." Saya dan suami saling berkandangan. Hotel ini memang bangunan lama, sudah berdiri jauh sebelum direnovasi. Saat check out, resepsionis perempuan itu tersenyum ramah. "Semuanya lancar selama menginap, Bu?" tanyanya. Saya ragu sejenak, lalu mengangguk. Sebelum pergi, saya bertanya dengan suara pelan. "Mbak, di hotel ini pernah ada kejadian di lorong lantai 2?" Senyumnya memudar sedikit. Ia menoleh ke layar komputer, lalu kembali menatap saya. "Kenapa Ibu bertanya?" katanya. Saya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa." Resepsionis itu terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Lorong lantai 2 memang sering kosong, Bu. Jarang tamu mau lama-lama di sana." Nada suaranya tetap sopan, tapi ada sesuatu yang tidak ia lanjutkan. Di parkiran, sebelum kami masuk mobil, seorang petugas kebersihan mendekat. "Maaf, Bu," katanya ragu. "Ibu menginap di lantai 2 ya?" Saya mengangguk. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Kalau anak Ibu sempat main di lorong, tolong jangan diceritakan ke siapa-siapa." Saya membeku. "Kenapa?" tanya saya. Petugas itu menarik napas panjang. "Dulu," katanya, "pernah ada anak kecil yang sering menunggu orang tuanya di lorong itu." Ia berhenti. Sejak itu, kadang ada anak yang bilang melihat teman di sana. Di mobil, Rafa tertidur di kursi belakang. Wajahnya tenang. Saya menoleh ke jendela, berusaha menenangkan pikiran. Namun sebelum benar-benar pergi jauh, Rafa bergumam pelan dalam tidurnya. Katanya, kalau lorongnya sudah ramai, dia bisa pulang. Saya merinding. Kami tidak pernah kembali hotel itu. Rafa perlahan melupakan teman bermainnya. Namun setiap kali kami menginap di hotel lain, ia selalu bertanya satu hal yang sama. "Bunda, lorongnya sepi atau ramai?" Dan setiap kali mendengar pertanyaan itu, saya selalu teringat satu hal. Tidak semua yang menunggu melakukan itu karena ingin menakut-nakuti. Beberapa hanya menunggu karena belum pernah diajak pergi. Penutup. Hotel adalah tempat singgah, tempat orang datang dan pergi. Namun di beberapa tempat, tidak semua yang datang pernah benar-benar pergi.
Dan mereka yang tertinggal tidak selalu berada di dalam kamar. Sebagian hanya berdiri diam di lorong-lorong sunyi, menunggu orang berikutnya datang.